Sebuah perampokan terjadi di Jalan Lingkar Waleri Kendal. Diduga pelaku merupakan sepasang kekasih yang membutuhkan biaya untuk menikah. Kelangkaan minyak goreng yang diikuti dengan bumbu dapur lainnya membuat DPRD mempertanyakan kinerja Disperindak Batang. 23 pemandu karaoke terjaring razia Satpol PP bersama TNI dan Polri di salah satu kafe Juwana Pati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Masih dipusingkan dengan mahal dan langkanya minyak goreng di pasaran, kini masyarakat harus merasakan tekanan ekonomi yang semakin berat. Pasalnya, sejumlah harga bumbu dapur saat ini mengalami tren kenaikan yang signifikan, melambung tinggi hingga mencapai lebih dari 100%. Seperti yang tengah terjadi di sejumlah pasar tradisional berbagai daerah di tanah air, salah satunya di Pasar Tradisional Limbung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sejumlah kebutuhan dapur mengalami tren kenaikan harga. Bumbu dapur khususnya semua jenis cabai menjelang akhir tahun dan hari Natal tahun baru, saat ini harganya semakin menggila yang menyebabkan warga harus memutar otak di tengah lesunya kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19. Tren kenaikan harga yang tengah terjadi pada kebutuhan 9 bahan pokok tersebut membuat warga harus memanajemen keuangan belanja lebih selektif. Seperti salah seorang warga yang tengah belanja kebutuhan warung makannya, Faisal mengatakan, meskipun sangat memberatkan dirinya namun tak bisa berbuat banyak, hanya pasrah dengan keadaan. 38. Sebelumnya? Ya 30. 30-an. Dengan naiknya harga gimana tanggapannya? Ya kalau masih wajar ya kan apa sih. Oh, bisa turun ya Mas. Ya. Salah seorang pedagang bumbu dapur Mukti menjelaskan, kenaikan harga bumbu dapur yang paling tinggi dialami oleh cabai merah yang sebelumnya hanya di kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per kilogramnya, saat ini tembus Rp38.000 per kilogramnya. Cabai rawit dari Rp8.000 sekarang harganya menjadi Rp20.000. Cabai setan saat ini tembus menjadi Rp28.000 per kilogramnya dari sebelumnya di kisaran Rp17.000. Naiknya harga bumbu dapur jenis cabai tersebut dikarenakan kebutuhan meningkat namun produksi dari petani berkurang lantaran banyak yang rontok akibat mulai sering turun hujan. 5 harian ya. Harapan Mbak sebagai pedagang seperti apa ini? Kalau kita sih yang normal-normal aja, harga yang standar, pembelinya bisa beli, penjualnya yo nggak rugi, gitu lah. Sementara itu, untuk bumbu dapur jenis bawang merah justru harganya turun dari Rp18.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp12.500 per kilogram. Bawang putih masih stabil, masih di kisaran harga Rp22.000 per kilogramnya. Peran pemerintah dalam intervensi harga sangat perlu dilakukan, dikarenakan hingga akhir tahun nanti diperkirakan perubahan harga kebutuhan pokok bisa dipastikan akan terus mengalami pergerakan dan cenderung mengalami kenaikan harga. Dari Batang, Ahmad Rifali Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Tak kunjung selesainya kenaikan harga dan terjadi kelangkaan terhadap pasokan minyak goreng di pasaran membuat Ketua DPRD Batang, Jawa Tengah meradang. Pasalnya, tren kenaikan harga tersebut terus terjadi sampai 2 bulan lamanya. Para wakil rakyat akan segera memanggil stakeholder terkait untuk dipertanyakan kinerjanya. Terjadinya kelangkaan minyak goreng dan mengalami kenaikan harga terhadap semua jenis minyak, baik yang curah maupun kemasan, mengakibatkan masyarakat semakin menjerit di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil. Dampak dari pandemi COVID-19 yang belum usai, kini harus menghadapi kenaikan harga sebagian besar sembako. Tidak hanya para ibu rumah tangga, dampak terbesar dirasakan oleh para pedagang makanan siap saji, khususnya yang berhubungan dengan produk makanan gorengan yang terus merugi lantaran tidak seimbangnya antara pendapatan dan belanja modal. Bupati Batang Wihaji ikut prihatin dan segera melakukan koordinasi terhadap jajarannya untuk segera melakukan tindakan intervensi harga dengan operasi pasar maupun dengan cara lain untuk menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng kembali normal di pasaran. Nanti saya cek Perindaskop seperti apa. Harapan saya kalau memang itu segera bisa ditindaklanjuti untuk supaya tidak langka. Nanti seperti apa kita cek. Ya.
Belum adanya gerakan dari pemerintah dalam menghadapi terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng jenis curah di pasaran menjadi perhatian serius dari pihak legislatif untuk segera memanggil dinas terkait. Ketua DPRD Batang Maulana Yusuf saat dihubungi mengatakan tidak seharusnya tren kenaikan harga berlangsung lama hingga terjadinya kelangkaan pasokan minyak goreng tersebut berlarut-larut, bahkan sudah berjalan 2 bulan lamanya, manakala pemerintah segera melakukan tindakan untuk intervensi harga dan mencari penyebabnya. Dalam waktu dekat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batang akan segera memanggil stakeholder terkait dalam hal ini, yaitu Disperindak UMKM untuk minta pertanggungjawaban atas kinerjanya. Kalau tidak ada tindakan dari eksekutif, kami akan memanggil dari dinas terkait untuk bagaimana kita berdiskusi terkait dengan tindakan dari dinas itu seperti apa. Apabila ada persoalan-persoalan yang di luar kewenangan kan bisa kita koordinasikan dengan level yang di atasnya. Para wakil rakyat tersebut meminta peran Disperindak UMKM Kabupaten Batang bergerak cepat dalam menstabilkan harga dan pasokan, terlebih memasuki akhir tahun seperti saat ini, kenaikan harga dipastikan akan terjadi ke sembako jenis lainnya. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Ya, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein.
Tim Resmo Polres Kendal menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan di salah satu supermarket di jalur Lingkar Weleri Kendal. Kurang dari 4 hari, polisi dapat menangkap kedua pelaku lengkap dengan barang buktinya di Jombang, Jawa Timur. Seperti inilah dari hasil rekaman CCTV yang terpasang di salah satu minimarket di jalur Lingkar Weleri Kendal. Sepasang kekasih yang merupakan kelompok anak pang nekat merampok di salah satu minimarket menggunakan golok. Ketika kondisi sepi, minimarket hendak tutup, pelaku yang berinisial SR 20 tahun warga Jombang, Jawa Timur dan kekasihnya berinisial FR 19 tahun warga Cilacap merencanakan perampokan. FR bertugas mengawasi di luar ruangan, sedangkan SR selaku eksekutor membawa golok menyekap kasir, meminta agar kasir menyerahkan semua uang, handphone, dan 2 kontak sepeda motor milik kasir sambil mengarahkan goloknya di leher korban. Setelah kasir menyerahkan semua barang termasuk uang hasil penjualan hari itu sekitar 10 juta rupiah, langsung dibawa kabur menuju Jombang mengendarai sepeda motor Beat milik kedua kasir dan plat nomor dilepas semua. SR mengaku melakukan perampokan yang akan digunakan untuk menikah di bulan Desember yang akan datang. Bahkan sebagian uangnya sudah dibelikan kalung emas dan handphone. Iya, masuk. Terus? Ya, terus itu. Pakai apa? Pakai senjata? Iya, pakai golok. Ambil apa? Minta apa? Uang. Dapat berapa? Dapat 10-an. 10 juta? Iya. Terus korbannya dilukai nggak? Enggak. Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Daniel Arista Tambunan mengatakan, setelah ada laporan tim Jatan Ras Resmob Polres Kendal langsung melakukan olah TKP dan melakukan pengejaran tersangka setelah mendapatkan titik terang ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV. Kurang dari 4 hari, tim Resmob Kendal dibantu Polres Jombang dapat menangkap tersangka di tempat persembunyian SR di Jombang, Jawa Timur. Himbauan kami kepada masyarakat, terutama pada minimarket yang beroperasi hingga tengah malam, ya lebih waspada, tingkatkan lagi keamanan, CCTV, begitu juga dengan alarm-alarm untuk kondisi darurat, dan juga masyarakat yang lainnya juga agar tetap lebih waspada, terutama ini menjelang akhir tahun, potensi gangguan keamanan bisa saja tetap. Kini Satreskrim Polres Kendal masih melakukan penyelidikan mendalam terkait siapa saja yang terlibat. Sementara kedua tersangka yang merupakan sepasang kekasih akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV melaporkan. Setelah sempat tertunda dan gagal bangun, pembangunan RSUD tipe D di daerah Mijen oleh pemerintah Kota Semarang kembali dilanjutkan. Saat ini, progres pembangunannya telah mencapai 65% dan dapat rampung sesuai schedule dan diperkirakan RSUD ini akan dapat dioperasikan pada pertengahan tahun 2022. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melakukan pantauan pembangunan RSUD tipe D di daerah Mijen. Pihaknya berupaya mendorong percepatan pembangunan rumah sakit yang saat ini progres pembangunannya telah mencapai 65%. Dalam pengoperasiannya, nanti pelayanan RSUD tipe D Mijen akan didukung oleh fasilitas 70 tempat tidur rawat inap yang diharapkan dengan jumlah tersebut kapasitas pelayanan kesehatan di Kota Semarang dapat semakin meningkat dalam melayani pasien BPJS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Irfan Syah yang mendampingi Wali Kota menjelaskan anggaran pembangunan RSUD Mijen tahap 2 adalah senilai 22,8 miliar. Sementara jika ditotal dengan pembangunan tahap pertama pada 2019 lalu, pembangunan RSUD Mijen menelan anggaran 32,8 miliar. Pembangunan rumah sakit tipe D Mijen ini saat ini progresnya sudah 65%, ada progres positif 6% dari target rencana 59%. Perjalanannya masih cukup waktu kita untuk menyelesaikan karena ini masih sesuai schedule dan nanti di Desember ini sebagian besar sudah bisa difungsikan.
Lebih lanjut, Irwansyah menambahkan, pada tahap pertama 2019 lalu, proyek RSUD Mijen telah sampai pada pembangunan struktur lantai 1 hingga lantai 4. Dalam pembangunannya, juga telah sesuai ketentuan dan standar Kementerian Kesehatan, mulai dari aksesibilitas ruangan yang nyaman hingga besaran sesuai dengan standar. Diperkirakan RSUD ini akan dapat dioperasikan pada pertengahan tahun 2022 mendatang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika bangun bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa. Surprise. Makasih sayang. Senang banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Kabupaten Pati merupakan salah satu kota dengan jumlah angka kecelakaan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya Pati merupakan titik lelah pengendara.
Disampaikan langsung oleh Kaur Bino PS Satlantas Pati Ibda Muslimin, angka kecelakaan di Pati tergolong tinggi. Angka kecelakaan tinggi di Kabupaten Pati dikatakan Ibda Muslimin dikarenakan beberapa faktor, namun ia menerangkan bahwa faktor geografis Pati yang masuk titik lelah pengendara merupakan faktor utama. Terdapat jalan raya yang ada di Pati yang merupakan titik rawan kecelakaan, diantaranya Jalan Pati Kudus, Jalan Raya Desa Lengkong, dan Batangan. Namun Ibda Muslimin mengatakan bahwa jalan raya yang masuk kategori angka kecelakaan tinggi adalah Jalan Raya Pati Kudus. Kondisi Jalan Pati Kudus yang lurus dan mulus membuat pengendara cenderung memacu kecepatan kendaraan yang lebih tinggi. Selama ini berdasarkan evaluasi bahwa Pati ini sebetulnya merupakan titik lelah. Nah, menjadi titik lelah, kemudian di sana kondisi jalan lurus, mulus, sehingga ini cenderung memacu pengguna jalan ini cenderung untuk memacu kendaraannya dengan kecepatan lebih tinggi. Sementara di situ sudah ngantuk, kecepatan tinggi, maka begitu dia ngantuk sedikit, maka sering terjadi fatal. Ya, ada beberapa lokasi rawan. Yang pertama di Jalan Pati Kudus, yaitu di sekitar Desa Wangunrejo, sebelah barat 2 Kelinci. Kemudian di arah timur itu ada Desa Lengkong, ada Desa Raji, Batangan. Kemudian beberapa lokasi itu memang yang kita prioritaskan yang di Jalan Pati Kudus, karena jumlah kejadiannya lebih banyak, lebih tinggi dibandingkan lokasi yang lain. Ibda Muslimin menambahkan bahwa Pati masuk 5 besar Jawa Tengah dengan jumlah angka kecelakaan yang cukup banyak. Hal itu diungkapkan Ibda Muslimin selain geografis Pati sebagai titik lelah, juga jumlah penduduk dan kendaraan di Pati yang cukup banyak. Ya, kita cukup tinggi. Kalau di jajaran Polda Jawa Tengah, kita masih masuk 5 besar. Karena memang jumlah penduduk kita banyak, jumlah kendaraan kita di wilayah Pati juga banyak. Sehingga ini sangat berpengaruh terhadap angka kecelakaan lalu lintas. Sebagian kecelakaan yang ada di Kabupaten Pati menurut Ibda Muslimin dikarenakan human error atau banyaknya pengendara yang melanggar lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya, pihaknya berharap masyarakat dapat senantiasa menaati rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan dalam berkendara. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Sejumlah pemandu karaoke atau LC tersiduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati. Para pemandu karaoke dibawa ke markas Satpol PP untuk kemudian dibina dan didenda oleh Satpol PP pada Kamis 25 November pagi. 23 pengunjung dan pemandu karaoke terciduk pada operasi rutin Satpol PP Pati pada Rabu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terpantau pengunjung dan pemandu karaoke dibina di lapangan tenis kompleks markas Satpol PP Pati pada Kamis pagi. Kepala Satpol PP Pati Sugiono menjelaskan bahwa 23 orang yang terdiri dari pengunjung, pemandu karaoke atau LC dan pemilik usaha karaoke diciduk karena melanggar aturan PPKM bahwa seharusnya karaoke tutup. Sugiono mengungkapkan bahwa ke-23 orang tersebut terciduk di salah satu tempat kafe karaoke daerah Juwana Pati. Para pengunjung dan pemandu karaoke tersebut terjaring razia gabungan rutin Satpol PP Pati bersama dengan TNI dan Polri. Kita secara rutin melaksanakan operasi gabungan antara TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, Linmas. Kita edukasi pada masyarakat dan ternyata kita razia di sebuah satu kafe karaoke. Kita razia, kita temukan ada 23 pengunjung, PK dan pemilik, sehingga kita amankan. Ini kita jaring, kita razia pukul 11.00 atau 23.00. Ini mestinya kan tidak ada aktivitas, karaoke tutup, tapi mereka masih operasional. Sehingga kita amankan, kita bina di Satpol PP Kabupaten Pati. Sesuai regulasi, 23 orang yang terjaring razia dari Satpol PP kemudian diswab dan juga didenda sesuai dengan aturan terbaru, yaitu Rp1 juta untuk pengunjung dan pemandu karaoke, serta Rp5 juta untuk pemilik kafe.
Ditanya perihal asal pemandu karaoke yang terjaring razia, Kasat Pol PP Sugiono menerangkan bahwa asal dari pemandu karaoke beragam seperti Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo maupun dari Palembang. Dalam sudah kita swab. Kasihnya nunggu jam 11.00, kemudian kita denda. Ini sesuai dengan aturan revisi yang baru. Jadi untuk pemilik 5 juta, kemudian pemandu lagu, pengunjung itu sama-sama 1 juta. LC kita temukan ada yang dari Temanggung, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Palembang. Nah, jadi macam-macam dari Pati sendiri lokal. Menurut Sugiono, dari hasil swab yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati, pemandu karaoke yang terjaring razia negatif COVID-19. Walaupun para pemandu karaoke yang terjaring dinyatakan negatif COVID-19, namun PPKM tetap harus dipatuhi. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup Jateng hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan jangan lupa vaksinasi. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.